Selamat datang di channel Manisit, tempat kita membahas ide-ide besar, analisis mendalam, dan skenario masa depan yang bisa mengubah cara kita memandang dunia. Hari ini, kita akan membayangkan sebuah kemungkinan yang selama ini terasa mustahil. Indonesia yang benar-benar bebas dari korupsi politik. Tidak ada lagi skandal suap, tidak ada lagi proyek mangkrak karena anggaran diselewengkan, dan tidak ada lagi kebijakan yang lahir dari kepentingan segelintir orang. Semua uang pajak digunakan tepat sasaran. Semua pejabat bekerja untuk rakyat, dan setiap keputusan politik diambil dengan integritas penuh. Kedengarannya seperti mimpi? Mungkin. Tapi mari kita telusuri bersama. Apa yang akan terjadi jika skenario ini benar-benar terwujud? Bayangkan sebuah pagi di Jakarta. Matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung pencakar langit, dan udara terasa segar tanpa polusi berita tentang skandal politik. Di jalanan, bus Transjakarta melaju tepat waktu. Halte penuh dengan penumpang yang tersenyum, dan petugas pelayanan publik bekerja tanpa keluhan masyarakat. Tidak ada antrean panjang karena prosedur yang berbelit-belit. Tidak ada laporan pungutan liar, dan tidak ada tatapan curiga antara rakyat dan birokrat. Semua bekerja sesuai tugasnya. Inilah gambaran Indonesia tanpa korupsi politik. Selama puluhan tahun, korupsi politik di negeri ini ibarat penyakit kronis yang tidak hanya menggerogoti anggaran negara, tapi juga merusak sendi-sendi moral bangsa. Dari kasus suap besar yang melibatkan pejabat tinggi, hingga praktik kecil seperti penyalahgunaan dana perjalanan dinas. Setiap tetes korupsi mengurangi peluang rakyat untuk hidup lebih baik. Dana untuk membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur bisa saja lenyap sebelum sampai. Fasilitas kesehatan di Papua dibiarkan terbengkalai karena anggarannya dialihkan. Dan jalan di pedalaman Kalimantan dibiarkan rusak karena proyek perbaikan hanya berhenti di papan nama. Namun, dalam Indonesia yang bebas korupsi, cerita ini berubah drastis. Dana pendidikan yang utuh akan mengalir tanpa hambatan ke seluruh pelosok negeri. Anak-anak di desa terpencil akan belajar di ruang kelas yang layak, lengkap dengan buku baru, komputer, dan akses internet. Guru-guru mendapatkan pelatihan berkala tanpa harus mengorbankan gaji mereka sendiri. Di bidang kesehatan, rumah sakit daerah memiliki ruang operasi modern, ambulans yang memadai, dan stok obat yang aman. Tidak ada lagi pasien yang meninggal hanya karena jarak dan biaya menjadi penghalang. Efeknya menjalar ke dunia bisnis. Perusahaan kecil tidak lagi takut memulai usaha karena harus mengamankan izin dengan uang tak resmi. Investor asing yang selama ini ragu-ragu, akhirnya melihat Indonesia sebagai tujuan yang aman dan menguntungkan. Pabrik baru dibangun, lapangan kerja terbuka, dan teknologi terbaru mulai masuk. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi terhambat oleh rantai birokrasi yang korup. Harga kebutuhan pokok stabil karena distribusi berjalan lancar tanpa biaya tambahan ilegal. Hubungan antara pemerintah dan rakyat juga mengalami transformasi. Kepercayaan yang selama ini tergerus kembali pulih. Masyarakat tidak lagi ragu membayar pajak karena mereka bisa melihat hasilnya langsung. Jembatan kokoh yang menghubungkan desa ke pasar, jalur kereta cepat yang menghemat waktu perjalanan, dan program beasiswa yang mengantar anak-anak muda Indonesia belajar ke universitas terbaik dunia. Kepercayaan ini bukan sekadar rasa hormat, tetapi ikatan yang membuat rakyat dan pemerintah bekerja sebagai satu tim. Kebijakan publik pun menjadi lebih murni. Tidak ada lagi undang-undang yang lahir dari jual beli pasal atau tekanan kelompok tertentu. Regulasi di sektor pangan, energi, pendidikan, hingga lingkungan hidup dirancang untuk jangka panjang, bukan demi keuntungan sementara. Proyek infrastruktur dibangun di daerah yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya di wilayah yang menguntungkan secara politik. Kebijakan bantuan sosial berbasis data, tepat sasaran, dan bebas manipulasi. Di ruang pengadilan, keadilan bukan sekadar kata-kata. Hakim menjatuhkan vonis sesuai fakta, jaksa menuntut berdasarkan bukti, dan polisi menyelidiki tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi pasal karet yang dipelintir untuk melindungi orang berkuasa. Penegakan hukum menjadi pilar keadilan, bukan alat tawar-menawar. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah mengecilnya kesenjangan sosial. Selama ini, mereka yang dekat dengan kekuasaan sering mendapat kemudahan akses proyek, modal, dan fasilitas. Sementara itu, rakyat biasa harus berjuang sendiri. Dalam Indonesia tanpa korupsi, setiap orang memiliki peluang yang lebih adil. Bantuan sosial benar-benar jatuh ke tangan keluarga miskin, bukan berhenti di tangan perantara. Pembangunan merata, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Namun mungkin dampak yang paling sulit diukur adalah perubahan mentalitas bangsa. Korupsi yang hilang akan melahirkan budaya malu untuk berbuat curang. Anak-anak tumbuh dengan melihat pemimpin yang jujur dan bekerja keras. Budaya transparansi meresap ke sekolah, kantor, hingga rumah tangga.
kejujuran tidak lagi dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan. Apakah ini semua mungkin? Negara-negara seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia membuktikannya. Mereka tetap memiliki kasus pelanggaran, tetapi jumlahnya sangat kecil dan cepat ditindak. Kuncinya adalah sistem pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, gaji pejabat yang layak, dan pendidikan moral sejak dini. Jika Indonesia mampu meniru dan menyesuaikannya dengan konteks lokal, korupsi memang tidak akan benar-benar hilang, tapi bisa ditekan hingga tidak lagi menjadi hambatan besar. Ketika itu terjadi, visi Indonesia Emas 2045 akan terasa lebih dekat. Pembangunan infrastruktur berlangsung cepat, kualitas pendidikan melesat, inovasi teknologi berkembang, dan ekonomi tumbuh stabil. Dunia akan melihat Indonesia bukan lagi sebagai raksasa yang sedang tidur, tetapi sebagai kekuatan baru yang disegani di panggung global. Di jalanan kota, proyek yang dulu sering mangkrak, kini selesai tepat waktu. Di desa, anak-anak melangkah ke sekolah di atas jalan mulus, bukan becek penuh lubang. Di rumah sakit, pasien tersenyum karena mendapatkan perawatan cepat dan layak. Di gedung parlemen, kebijakan lahir dari debat ide, bukan tawar-menawar uang. Itulah wajah sebuah bangsa yang akhirnya sembuh dari luka lama, berdiri tegak dengan kepala terangkat, dan melangkah ke masa depan yang benar-benar cerah. Itulah gambaran Indonesia jika korupsi politik benar-benar diberantas. Sebuah negeri yang infrastrukturnya berdiri kokoh, rakyatnya hidup sejahtera, ekonominya melesat, dan rasa percaya antara pemerintah dan rakyat tumbuh kembali. Tentu, jalan menuju ke sana tidak mudah, butuh keberanian, konsistensi, dan kesadaran bersama. Tapi sejarah membuktikan, bangsa yang berani berubah bisa bangkit dari keterpurukan. Pertanyaannya, maukah kita memulainya hari ini? Karena memberantas korupsi bukan hanya tugas KPK, aparat hukum, atau pejabat pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua, sebagai warga negara. Jika Anda percaya Indonesia bisa bersih dari korupsi, sebarkan pesan ini, suarakan keinginan Anda, dan mari kita wujudkan masa depan yang kita impikan. Bersama, kita bisa.